Ibu-ibu, bapak-bapak, coba kita arahkan pandangan kita ke ini ya, ini Santo Yosef. Santo Yosef yang tidur. Kenapa ada patung seperti begini? Karena Yosef mendapat petunjuk dan mengikuti petunjuk itu melewati mimpi. Matius bicara tentang Yosef 4 kali dalam bentuk mimpi. Mimpi pertama adalah ketika Yosef ragu-ragu terima Maria. Kenapa? Karena mereka sedang bertunangan, tetapi tiba-tiba Maria hamil. Kita semua bisa tahu ya, tahu situasi itu. Bagaimana kehamilan terjadi sebelum menikah, dan kehamilan itu terjadi bukan dari tunangan sendiri, tetapi dari orang lain. Nah, dalam mimpi Yosef diberitahu oleh malaikat, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Yosef berniat karena menghormati Maria, tidak mau mempermalukan Maria, maka Yosef berniat untuk menceraikan Maria diam-diam. Supaya tidak mempermalukan Maria. Karena itu aib. Satu rasa malu yang besar. Belum menikah, belum hidup bersama sebagai suami istri, sudah hamil. Ini rasa malu. Malaikat berkata, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak di dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Itu terjadi di dalam mimpi. Dan Yusuf melakukan apa yang malaikat katakan. Dalam mimpi ya, mimpi. Mimpi yang kedua tadi kita dengar dalam Injil hari ini. Ketika Herodes penuh dendam karena pesaingnya muncul, karena 3 raja yang datang, mereka bertanya kepada Herodes, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Herodes adalah raja pada waktu itu. Sama juga dengan kita di sini toh, dalam politik orang selalu bersaing dan mau membunuh lawan politiknya. Kalau bisa dimusnahkanlah. Jadi sudah ada niat di dalam benak Herodes, raja baru ini harus dimusnahkan. Dalam mimpi satu kali lagi. Mimpi kali yang kedua, malaikat mengatakan kepada Yusuf, bangun. Lama itu ya. Kita hanya lihat saja di dalam gambar-gambar atau film. Bagaimana Maria naik di atas keledai. Yusuf menuntunnya. Dan dalam keadaan gendong anak Yesus. Ya kita bisa bayangkan satu perjalanan yang panjang dan sangat sulit. Mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga. Setelah lama di Mesir, Herodes mati. Malaikat Tuhan nampak lagi dalam mimpi kepada Yosef. Bangun Yosef, bawa anak itu kembali ke Israel. Anak serta ibunya bawa kembali ke Israel. Dan Yusuf bangun melakukan hal yang sama. Bawa anak itu hari itu juga ke Israel. Di sana Yusuf sangat takut. Kenapa? Karena anak dari Herodes menggantikan bapaknya, Arkelaus. Arkelaus ini anak dari Herodes. Maka Yusuf takut untuk tinggal di daerah Yudea. Dinasehati lagi dalam mimpi, kamu pergi ke Galilea dan tinggal di Nazaret. Jadi 4 kali Yusuf mendapat mimpi, karena itu ada patung Tuhan Yesus, Santo Yosef dalam keadaan tidur. Karena dia adalah bapa yang dapat petunjuk banyak dari mimpi, melewati mimpi. Nah, sekarang kita coba merunut apa peran Santo Yosef dalam keluarga kudus ini. Karena hari ini Injil Matius berbicara tentang Yosef, maka saya juga mau berbicara tentang Yosef. Tetapi apa yang saya bicarakan tentang Yosef ini adalah gaya hidup di dalam keluarga kudus. Berarti apa yang dibuat oleh Yosef yang sama dibuat oleh Maria, ibu istri suaminya, istri dari Yosef, dan dibuat juga oleh Yesus yang diasuh oleh Yosef dan Maria.
Nah, mari kita lihat pertama dari mimpi tadi, gaya hidup Yosef yang patut kita semua contoh adalah gaya hidup bapa yang taat. Tema dari misa kita pada hari ini adalah Santo Yosef, hati seorang bapa. Nah, gaya hidup pertama dari Yosef adalah bapa yang taat. Coba kita bayangkan, dia hanya mendapat informasi melalui mimpi dan dia taat kepada apa yang dikatakan di dalam mimpi itu. Yosef tidak punya pilihan, dia tidak punya tuntutan apapun kecuali melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam mimpi itu. Dia mendengarkan dengan baik, dia tidak memberontak, dia tidak bertanya-tanya, dia langsung melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini adalah gaya hidup bapa yang taat. Gaya hidup ketaatan di dalam satu keluarga. Jangan kita lupa bahwa pada waktu kita membentuk keluarga, kita semua berjanji. Berjanji. Suami berjanji kepada istrinya, saya akan mengasihi engkau seumur hidupku. Bukan mengasihi 1-2 tahun ya. Mengasihi seumur hidup. Istri juga berjanji kepada suaminya, saya akan mengasihi engkau seumur hidup. Bukan 1-2 hari, seumur hidup. Mengasihinya bagaimana? Dikatakan di dalam rumusan itu, dalam untung dan malang. Jadi bukan cuma pada waktu duit, sayang. Banyak. Kalau tidak ada duit, tidak sayang lagi. Pada waktu cantik, peluk-peluk. Ketika sudah keribut, wah pergi sana kamu. Nah, tidak janji seperti begitu. Saya janji setia dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, seumur hidup. Ini janji. Jadi gaya ketaatan Santo Yosef hendaknya menjadi pemicu bagi kita supaya kita menjadi anggota-anggota keluarga yang taat di dalam keluarga kita. Ketaatan itulah yang membuat keluarga kita berjalan dalam damai, rukun, penuh persahabatan, persaudaraan. Bila mana satu anggota keluarga tidak taat, disitulah mulai muncul masalah. Orang mulai saling mencurigai, orang mulai marah, orang mulai menangis. Nah, keluarga tidak lagi menjadi sumber damai, tetapi menjadi sumber malapetaka. Ketaatan. Yang kedua dari Yosef adalah bapa yang menerima. Coba ibu bapak bayangkan kalau dalam masyarakat kita sekarang ya, 2 orang sedang berpacaran, sayang menyayangi betul-betul, tiba-tiba tunanganku hamil. Bukan aku loh, bukan aku yang membuatnya, bukan aku yang mengambilinya. Menurut cerita burung, ada orang lain, ada mantannya umpamanya. Apa yang terjadi pada waktu itu dalam dunia kita sekarang? Coba ibu bapak bisa bayangkan apa yang terjadi. Pacar laki-laki itu akan melengking. Dari mulutnya keluar kata-kata babi lu. Ini yang akan terjadi. Akan terjadi itu. Akan terjadi kekerasan. Kekerasan fisik. Kekerasan verbal, kekerasan psikologis akan terjadi pada saat ini. Hari ini Santo Yosef memberi kepada kita satu gaya hidup yang lain sekali. Yosef menerima Maria tanpa syarat. Tanpa tanya-tanya kepada Maria. Lu kenapa hamil? Dari siapa? Sama sekali tidak. Budi luhur. Keluhuran budi dari Santo Yosef membuat dia tunduk kepada hukum cinta kasih. Dan karena ketundukannya kepada hukum cinta kasih itulah Yosef menjadi sangat peka dan Yosef menjadi laki-laki yang sangat hormat kepada Maria. Dan karena hormatnya itulah Yosef mengambil keputusan untuk melindungi nama baik Maria. Yosef mengambil keputusan untuk melindungi martabat
Maria. Dalam masyarakat kita, kayaknya tidak akan terjadi itu. Perempuan akan diperlakukan dengan amat kasar. Karena dia hamil toh, dalam keadaan itu. Pasti saya tidak bisa bayangkan kekerasan yang akan menimpa wanita itu dalam masyarakat kita sekarang. Tetapi Yosef mengajarkan kita berpikir lain. Berpikir lain. Coba menerima itu dengan hati damai. Apa yang terjadi? Kesabaran, kerendahan hati. Tadi bacaan kedua dari surat Paulus. Kenakanlah kesabaran. Kenakanlah kerendahan hati. Kenakanlah kelemah lembutan. Kenakanlah belas kasih. Kenakanlah pengampunan. Ini semua syarat-syarat yang harus ada di dalam keluarga Kristiani. Maka ibu bapak yang mendengar saya punya khotbah ini, ya bertanyalah dalam dirimu sendiri. Apakah di dalam rumah kita ada pengampunan? Apakah di dalam rumah kita ada kelemah lembutan? Apakah di dalam rumah kita ada belas kasih? Apakah di dalam rumah kita ada kemurahan hati? Apakah kita saling ramah satu terhadap yang lain? Atau semua hari-hari harus dengan bentak-bentak baru rasa enak begitu ya? Kita mesti belajar dari Santo Yosef. Belajar menerima. Yang ketiga dari Santo Yosef. Tadi dari misa awal misa saya sudah bilang saya mau bicara sedikit lebih banyak. Karena Santo Yosef ini jarang sekali muncul dalam kitab suci. Yang ketiga, gaya hidup Santo Yosef yang ketiga adalah dia seorang bapa pemberani dan kreatif. Terutama ini terjadi dalam masa-masa sulit, masa-masa kritis, masa-masa krisis di dalam keluarga. Entah krisis karena anak kita bandel, entah krisis karena ekonomi tidak bagus, entah krisis karena usaha kita disabotasi oleh orang lain, entah krisis karena harapan-harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Macam-macam krisis terjadi dalam kehidupan. Keluarga hidup di dalam kesulitan. Dan pada saat itu butuh seorang bapa pemberani dan kreatif. Nah coba kita bayangkan ya. Yusuf datang dari Galilea ke Bethlehem untuk sensus penduduk. Dalam keadaan Maria hamil besar. Pasti Maria duduk di keledai dan Yusuf menuntunnya. Dalam perjalanan kaki ya. Tidak ada mobil, tidak ada apa-apa pada waktu itu. Dan Israel ini gurun. Jadi panas luar biasa. Tidak tahu mungkin juga badai atau hujan, kita tidak tahu. Tapi perjalanan yang panjang, jadi kita bisa lihat menyaksikan kesulitan yang dialami oleh Santo Yosef. Mereka sampai di Bethlehem, penginapan kan sudah penuh. Jadi kita juga bisa bayangkan Yosef dari rumah ke rumah atau dari penginapan satu ke penginapan lain, ketok-ketok pintu. Tolong dong, istriku lagi hamil, mungkin sebentar lagi melahirkan. Semua menolak kedatangan pasangan itu. Tidak ada yang menerimanya. Tidak ada yang menerimanya. Jadi kita bisa bayangkan berapa jam itu Yosef dengan Maria cari-cari penginapan. Dan karena tidak dapat lagi menurut catatan kitab suci, mereka keluar kota. Ke pinggiran kota. Di sana ada pasanggerahan, tempat gembala-gembala, tempat karapan-karapan, unta-unta, semua berkumpul di situ. Dan ada sebuah kandang yang kosong. Ibu bapak, jangan kita bayangkan kandang itu bersih ya. Tidak. Sebuah kandang seperti kandang-kandang lain pasti bau apa? Bau kencing, ya kan? Kencing binatang. Bau sekali, bau banget. Apalagi yang kita bisa bayangkan di situ, bau kotoran binatang, ya kan? Apalagi yang kita bisa bayangkan, banyak sarang laba-laba di situ. Apalagi yang kita bisa bayangkan, saya paling takut tikus, tapi saya yakin tikus ada di situ juga. Banyak tikus di situ. Dan kandang itu pasti kotor sekali.
Maka apa yang dibuat oleh Yusuf? Masa dia biarkan istrinya melahirkan dalam keadaan itu? Tidak mungkin. Dia pasti kreatif akan membersihkan kandang itu, mencucinya, membersihkannya dengan baik supaya Maria bisa melahirkan anaknya dengan baik di tempat itu. Jadi pasti malam itu Yosef tidak tidur. Saya sudah sangat yakin dia tidak tidur. Dia mau Maria akan melahirkan dengan aman, dengan nyaman dan selamat walaupun di dalam kandang itu. Dan karena keberanian Yosef dan karena kreativitas dari Yosef dalam keadaan sulit itu, sampai sekarang ini seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia, bukan cuma di dunia Kristiani, tetapi juga di seluruh dunia, di tempat-tempat di mana bukan Kristiani pun, di sana berkumandang Silent Night. Kemana saja ibu bapak pergi, pada musim ini lagu itu terdengar. Holy Night. Kenapa lagu itu berdengung, berkumandang dari dulu sampai sekarang, dan akan seterusnya kita semua sudah mati, anak cucu kita akan tetap mendengar lagu itu, Malam Kudus, karena keberanian Yosef dan kreativitas Yosef membuat suasana kandang itu menjadi tempat kudus, tempat Allah lahir. Luar biasa ibu bapak, keberanian dan kreativitas dari Yosef. Yang keempat adalah Yosef seorang pekerja. Injil menggambarkan Yosef sebagai seorang tukang kayu. Sama dengan Pak Jokowi, tukang kayu. Tukang kayu. Apa istilahnya kesamaan Jokowi dengan Yesus itu ada apa? Yesus orang Kudus, tapi Jokowi orang Solo, gitu. Ya, tetapi Yosef bekerja sebagai tukang kayu. Ibu bapak, coba kita bayangkan kalau di dalam satu keluarga, bapak tidak punya pekerjaan, ibu tidak punya pekerjaan, ada anak 5, semuanya tidak punya pekerjaan. Bisa bayangkan hari-hari itu pasti ada perang di dalam keluarga itu. Stres luar biasa. Tetapi Yosef dengan pekerja sebagai tukang kayu, dengan pekerjaan yang sederhana itu, bersama-sama dengan Allah, Yosef membuat penciptaan-penciptaan baru, walaupun kecil-kecil. Mungkin orderannya hanya sebuah kursi, mungkin orderan yang masuk hanyalah satu meja kecil, mungkin orderan yang masuk hanyalah satu tiang pancang atau apa, orderan kecil-kecil. Tapi dengan bekerja, Yosef justru melakukan karya penciptaan kecil-kecilan bersama dengan Tuhan. Akhir dari permenungan ini, ibu bapak, Yosef adalah bapa bayang-bayang. Apa yang saya maksud dengan bapa bayang-bayang? Cara hidup Yosef tadi sebagai bapa yang taat, sebagai bapa yang menerima, sebagai bapa yang berani dan kreatif, dan sebagai bapa yang bekerja, Yosef menjadi bayang-bayang bapa surgawi yang sedang melindungi anaknya dan ibunya. Artinya, Yosef dengan gaya hidupnya itu, dia membayangkan dan dia menghadirkan cinta kasih Allah Bapa di dalam rumah tangga kecil ini. Nah, akhir saya bertanya kepada ibu bapak, terutama bapak-bapak, karena bapak-bapak ini biasanya cepat meledak-meledak, ya toh? Ya, setuju tidak ibu bapak? Ibu-ibu, bapak-bapak suka cepat meledak-meledak kan? Kalau ada masalah, dia seperti tidak terkendali begitu ya. Marah. Tidak tahu benar atau salah, tapi marah dulu begitu. Nanti setelah itu baru minta maaf kepada istrinya. Nah, istrinya terlambat loh. Ya. Saya bertanya kepada bapak-bapak, mungkinkah bahwa gaya hidup bapak-bapak di dalam rumah tanggamu masing-masing menjadi bayang-bayang Bapa surga sedang melindungi keluargamu?
melindungi engkau sendiri, melindungi istrimu, melindungi anak-anakmu. Bisakah dengan gaya hidup sebagai seorang bapa, mengikuti gaya hidup Santo Yosef, Anda menjadi bayang-bayang Bapa surga yang sedang melindungi keluarga? Ibu bapak jawab masing-masing ya. Amin.